Mulai. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita masuk ke materi, kami perkenalkan diri kami. Saya Dewi Sudatun. Saya Wulandari, saya Imelda Noko. Saya Francis Roberto. Yang pertama, analisis kapasitas jalan adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu segmen jalan atau persimpangan dalam mengakomodasi volume lalu lintas tertentu pada kondisi tertentu. Proses ini digunakan untuk memahami seberapa baik suatu ruas jalan dapat menangani arus kendaraan tanpa menimbulkan gangguan signifikan, seperti kemacetan atau penurunan kemacetan kendaraan. Analisis ini melibatkan pengajian hubungan antara volume lalu lintas aktual, karakteristik fisik jalan, perilaku pengguna jalan, dan pengaruh lingkungan terhadap kinerja jalan. Dalam konteks sistem transportasi, analisis kapasitas jalan sangat penting untuk mendukung perencanaan, desain, dan pengelolaan infrastruktur transportasi secara efektif. Yang berikut komponen utama dalam analisis kapasitas jalan. Yang pertama, kapasitas jalan. Yang kedua, volume lalu lintas. Yang ketiga, tingkat pelayanan atau level of service. Yang keempat, karakteristik fisik jalan. Yang kelima, pengaruh eksternal. Proses analisis kapasitas jalan. Yang pertama, pengumpulan data. Data volume lalu lintas, jumlah kendaraan per satuan waktu. Yang berikut, karakteristik fisik jalan, dimensi jalan, jumlah lajur, dan fasilitas pendukung. Yang berikut, kondisi lingkungan, cuaca, aktivitas sekitar, dan topografi. Yang berikut, kecepatan dan waktu perjalanan. Yang kedua, menghitung kapasitas. Menggunakan panduan seperti manual kapasitas jalan Indonesia atau IGW CP manual. Yang berikut, kapasitas dihitung berdasarkan parameter jalan seperti jumlah lajur, jenis jalan, kemacetan desain, dan hambatan samping. Yang ketiga, evaluasi tingkat pelayanan. Contoh yang pertama, loss dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas. V terhadap kapasitas jalan atau C menghasilkan rasio F per C. Yang berikut, loss A, arus lancar, kecepatan tinggi. Contoh yang berikut, loss B, arus stabil, sedikit penurunan kemacetan, kenyamanan, dan lainnya. Yang keempat, interpretasi dan hasil rekomendasi. Yang berikut, hasil analisis digunakan untuk menentukan apakah jalan beroperasi secara memadai atau perlu dilakukan intervensi. Contoh yang berikut, solusi dapat berupa peningkatan kapasitas, pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, manajemen lalu lintas, pengaturan lampu lalu lintas, jalur satu arah, atau integrasi moda transportasi lain, pengembangan angkutan umum. Baik, yang berikut manfaat analisis kapasitas jalan. 1. Perencanaan transportasi. 2. Manajemen lalu lintas. 3. Keberlanjutan transportasi. 4. Pengambilan keputusan infrastruktur. 5. Pengurangan kemacetan dan kecelakaan. Faktor yang mempengaruhi analisis kapasitas jalan. 1. Karakteristik jalan, terdiri dari jumlah dan lebar jalur, keberadaan median atau pembatas jalan. Yang kedua, komposisi dan volume lalu lintas, terdiri dari jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, truk, bus. Yang kedua, presentase, yaitu kendaraan berat yang mempengaruhi kecepatan dan ruang yang dibutuhkan. 3. Tingkat gangguan samping, aktivitas di sekitar jalan, misalnya pasar, parkir di pinggir jalan, atau kegiatan pejalan kaki. Keberadaan persimpangan atau akses langsung ke properti di sepanjang jalan. 4. Kondisi lingkungan, seperti cuaca, topografi. 5. Faktor perilaku pengguna seperti kemacetan rata-rata kendaraan dan tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Faktor yang dipengaruhi oleh
3. Meningkatkan efisiensi transportasi. 4. Perencanaan masa depan. 5. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Fungsi analisis kapasitas jalan. 1. Perencanaan transportasi. 2. Manajemen lalu lintas. 3. Penilaian kinerja infrastruktur. 4. Pengelolaan mobilitas. 5. Dukungan kebijakan transportasi. Selanjutnya, model gravitasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan transportasi untuk memprediksi interaksi atau pergerakan antara dua wilayah. Dalam konteks transportasi di Indonesia, model gravitasi sering digunakan untuk menganalisis volume pergerakan penumpang atau barang antar kota atau wilayah berdasarkan faktor-faktor seperti jarak dan ukuran aktivitas ekonomi, populasi atau PDB. Adapun dasar model gravitasi yaitu PIJ sama dengan PI kali PD per D pangkat B IJ. Berikut ilustrasi model gravitasi ini dalam sistem transportasi di Indonesia. Diagram ini menunjukkan hubungan antara kota-kota besar berdasarkan volume pergerakan, aktivitas ekonomi, dan jarak. Model ini membantu memvisualisasikan aliran transportasi antar wilayah. Wilayah yang diperkirakan dengan model gravitasi yaitu yang pertama wilayah perkotaan, kedua wilayah antar kota, yang ketiga wilayah regional atau nasional, dan yang keempat wilayah internasional. Yang berikut fungsi analisis kapasitas jalan. Model gravitasi diterapkan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi zona asal dan tujuan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang pertama, ukuran zona atau masa. Data, populasi, aktivitas ekonomi, jumlah pekerjaan atau faktor lain yang mempengaruhi daya tarik perjalanan. Yang ketiga, formulasi model gravitasi. Yang keempat, kalibrasi model, menyesuaikan parameter menggunakan data perjalanan aktual sehingga hasil model mendekati realitas. Penggunaan model gravitasi dalam transportasi. Yang pertama, perencanaan infrastruktur transportasi. Yang kedua, perencanaan kota. Yang ketiga, analisis kebijakan transportasi. Yang keempat, prediksi perdagangan atau logistik. Yang lima, evaluasi dampak perubahan jarak atau biaya. Yang berikut penerapan model gravitasi di kota besar. Contoh penerapan di Jakarta. Yang pertama, identifikasi zona asal dan tujuan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, formulasi model gravitasi. Yang keempat, optimalisasi rute. Yang kelima, evaluasi dampak. Penerapan model gravitasi di kota Mamere. Contoh penerapan di Mamere. Yang pertama, identifikasi zona asal dan tujuan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, formulasi model gravitasi. Yang keempat, optimalisasi rute. Dan lima, evaluasi dampak. Pengertian simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro. Simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro adalah metode yang digunakan untuk mereplikasi dan menganalisis perilaku pergerakan individu seperti kendaraan, pejalan kaki, atau moda transportasi lain dalam sistem lalu lintas. Pendekatan ini menggunakan perangkat lunak atau algoritma untuk mensimulasikan interaksi elemen transportasi secara detail, termasuk kecepatan, jarak antar kendaraan, pergantian jalur, dan respons terhadap sinyal lalu lintas. Tujuannya adalah memahami dan mengoptimalkan arus lalu lintas serta meningkatkan efisien sistem transportasi secara keseluruhan. Fungsi simulasi lalu lintas dan permodelan. Yang pertama, evaluasi kinerja sistem transportasi. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Dan yang ketiga, pengujian kebijakan transportasi. Yang keempat,
manajemen lalu lintas. Yang kelima, mengembangkan teknologi. Tujuan simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro. Yang pertama, meningkatkan efisiensi transportasi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan. Yang ketiga, mengoptimalkan infrastruktur. Yang keempat, pengelolaan permintaan transportasi. Dan yang kelima, dukungan pengambilan keputusan. Pengaruh simulasi lalu lintas dan pemodelan transportasi mikro. Pengaruh positif. Yang pertama, efisiensi perencanaan, membantu mengurangi biaya dan waktu dengan menguji solusi sebelum implementasi nyata. Yang kedua, peningkatan layanan transportasi, peningkatan kenyamanan, kecepatan dan aksesibilitas sistem transportasi. Yang ketiga, dampak lingkungan. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Yang dampak yang berikut, pengaruh negatif. Yang pertama, kompleksitas analisis. Yang kedua, ketergantungan pada data. Dan yang ketiga, biaya implementasi. Faktor yang mempengaruhi simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro. Yang pertama, karakteristik jaringan jalan. Yang kedua, volume lalu lintas. Yang ketiga, komposisi kendaraan. Yang keempat, perilaku pengemudi. Yang kelima, fasilitas pendukung. Contoh kasus. Deskripsi kasus yang pertama, lokasi. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, volume kendaraan per jam. Yang berikut contoh kasus. Deskripsi kasus yang pertama, lokasi. Persimpangan utama di pusat kota, contoh simpang 4 jalan A dan jalan B. Yang kedua, masalah. Yang pertama, kemacetan sering terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Yang berikut, rata-rata waktu tunggu kendaraan di persimpangan mencapai 5 menit. Yang berikut, tingkat frustasi pengemudi meningkat akibat ketidakseimbangan pengaturan lampu lalu lintas. Data awal, yaitu volume kendaraan per jam. Yang pertama, jalan A 1.200 kendaraan per jam. Yang kedua, B 800 kendaraan per jam. Yang berikut rasio kendaraan, 70% mobil pribadi, 20% sepeda motor, dan 10% truk. Kondisi jalan, yang pertama, jalan A memiliki 2 jalur per arah. Yang kedua, jalan B memiliki 1 jalur per arah. Yang berikut durasi lampu lalu lintas. Yang pertama, hijau 30 detik untuk setiap arah, merah 90 detik untuk setiap arah. Langkah simulasi. Yang pertama, input data ke perangkat lunak. Yang kedua, proses simulasi. Yang ketiga, hasil simulasi awal. Selanjutnya, analisis masalah. Durasi lampu hijau yang sama untuk semua arah tidak efektif karena volume kendaraan di jalan A jauh lebih tinggi daripada di jalan B. Jalan B dengan 1 lajur menjadi bottleneck selama jam sibuk. Tidak ada jalan khusus untuk sepeda motor sehingga terjadi perlambatan kendaraan di lajur utama. Rekomendasi desain juga. Yang pertama, pengaturan lampu lalu lintas dinamis. Contohnya, jalan A hijau 50 detik, merah 70 detik. Jalan B hijau 30 detik, merah 90 detik. Yang kedua, peningkatan kapasitas jalan. Yang ketiga, optimalisasi pergantian jalur. Yang keempat, implementasi sistem traffic adaptive control. Dan yang kelima, pengalihan arus. Hasil simulasi ulang. Setelah menerapkan desain ulang, simulasi dijalankan kembali dengan skenario baru. Waktu tunggu rata-rata turun menjadi 2 menit, panjang antrian maksimum berkurang menjadi 80 meter di jalan A, jumlah kendaraan lolos per siklus meningkat menjadi 50 kendaraan untuk jalan A dan 25 kendaraan untuk jalan B. Kesimpulan, simulasi lalu lintas mikro membantu menganalisis secara rinci masalah di persimpangan ini. Desain ulang berbasis hasil simulasi menghasilkan pengurangan waktu tunggu kendaraan hingga 60%, peningkatan efisiensi arus lalu lintas di kedua jalan, pengurangan frustasi pengemudi dan risiko kecelakaan. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk kasus serupa di lokasi lain dengan menggunakan data spesifik lokasi tersebut. Terima kasih.